Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama Muhammad Hanafiah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Banjarsari, dan rekan saya ada Pak Redi Nugraha, calon guru penggerak juga, dan ini beliau dari SMA Negeri 1 Cihara, dan satu lagi teman saya ada Pak Adi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Curug Bitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan proses kegiatan coaching dengan di sini memiliki peran masing-masing. Saya sendiri berperan sebagai observer kali ini yang akan mengobservasi kegiatan coaching antara Pak Redi dengan Pak Adi. Dan Pak Redi kali ini akan bertugas sebagai coach, begitu juga dengan Pak Adi bertugas sebagai coaching. Baiklah, sebagai awal kegiatan, saya akan melakukan kegiatan praobservasi kepada Pak Redi sebagai coach ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Redi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kali ini, Gimana Pak Redi? Pak? Sehat? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saya Pak. Syukurlah kalau saya senang dengarnya kalau Bapak sehat, saya juga alhamdulillah sehat sekali pada kali ini sehingga bisa bertemu dengan Pak Redi ya walaupun di dunia maya ini Pak Redi ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan silaturahminya tetap terjaga ya. Baik Pak Redi, saya dengar-dengar nih Pak Redi katanya mau ada kegiatan coaching dengan Pak Adi ya. Benar Pak Redi ya? Iya, iya. Baik, mudah-mudahan nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik, Pak Redi ya. Baik, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan, Pak, di kegiatan sebelum coaching ini. Bapak sudah siap mungkin untuk saya berikan pertanyaan? Iya, siap-siap Siap. Pak. Ya, Baik, Pak. siap. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak ya, apa namanya, ada persiapan atau rubrik penilaian yang seperti apa yang Bapak siapkan untuk kegiatan coaching nanti? Baik, untuk persiapan coaching nanti yang akan dilakukan yang tentunya terkait tentang apa yang saya akan gunakan yaitu menggunakan alur tirta Pak ya. Jadi ada alur tirta di mana alur tirta itu yang pertama bagaimana dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai pada tanggung jawab akan saya gunakan pada praktik coaching ini, Pak. Baik, berarti sesuai dengan alur tinta ya rubrik penilaiannya. Baik Pak, Iya, pertanyaan iya kedua, betul. kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada coaching ya, pada proses coaching kali ini Pak? Kompetensi yang akan dikembangkan pada praktik coaching ini yaitu eh, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jadi melakukan pertanyaan yang berbobot itu barangkali Pak ya. Dan Ya, jadi tentunya tidak terlepas dari kata kunci ya. betul betul. Oke, wah berarti Bapak sudah Ya, benar-benar menyiapkan diri nih. Kompetensi yang dikembangkannya sudah siap, mudah-mudahan bisa berjalan Pak ya. Terakhir nih Pak nih, pertanyaan ya, terakhir nih. Kira-kira Pak indikator yang iya, iya. bagaimana yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak peroleh dari proses coaching dengan Pak Adi sebagai coaching ini Pak? Indikator harapan saya ketika praktek coaching ini semoga apa yang menjadikan saya harus bagaimana sesuai dengan harapan ya tentunya
dari alur tirta, kemudian dari segi pertanyaan berbobot, itu di dalam keduanya fokus pada konsep masing-masing, dan tentunya dari sudut pandang di sana tidak terlepas dari adanya listening yang luar biasa ya, mendengar luar biasa. Baik. Kemudian ditunjang lagi dengan tadi fokus pada kata-kata kuncinya. Itu barangkali ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar Bapak ya. Oke, itu Iya, dulu iya yang Pak, insya Allah. saya sampaikan atau saya ingin saya tanyakan di awal kegiatan coaching ini. Mangga Bapak dipersilakan untuk bersama-sama dengan Pak Adi sebagai coach untuk melakukan kegiatan coaching ini. Dan izinkan saya Pak ya di sini sebagai observer memantau atau mengobservasi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik-baik Pak Hari. Ada waktu nggak Pak ini mau ngobrol, Pak? Insya Allah waktu saya sangat senggang sekali untuk kali ini Pak. Kira-kira ada Iya. kayaknya serius ini Pak Adi. Jadi gini Pak, di akhir-akhir ini nih ketika mengajar itu ada salah satu siswa yang konsentrasinya mulai hilang gitu, Pak. Dia namanya Dewi, saya terutama pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu Pak, yang akan saya bicarakan. Oh, jadi ada anak konsentrasinya kurang fokus pada pembelajaran. Ya, tentunya ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Dan kira-kira kenapa persoalan ini bisa terjadi Pak ya? Jadi persoalannya ya si Dewi ini dulu mah orangnya baik ya, jadi rajin gitu. Tapi persoalannya muncul itu semenjak bapaknya itu angkat ke sekolah. Di situ mulai muncul dia sering mengganggu teman-temannya gitu, sudah tidak fokus dalam belajar gitu Pak. Ketika itu munculnya seperti itu masalahnya Pak. Oh, seperti masalahnya ya Pak ya, tidak fokus pada konteks pembelajaran. Nah, kira-kira barangkali Pak tujuan Pak dari apa kegiatan apa Pak? Dari Ya, tujuan itu saya ingin meningkatkan kembali konsentrasi Dewi biar kembali ke seperti semula gitu kan. Tadinya anaknya juga rajin, ya penurut gitu. Jadi perilakunya ingin lebih baik lagi gitu aja Pak. Oh, perilakunya itu bagus ya Pak ya. Ya, Ketika Pak ingin merubah fokus pembelajaran yang lebih baik ya. Kemudian hal-hal yang lain ya, yang menjadi faktor penyebab sehingga peserta didik Bapak itu seperti itu apa Pak? Penyebab yang paling sangat urgensi kali. ya penyebabnya kalau saya ngobrol sama teman-temannya biasa aja Pak ya. Cuma itu penyebabnya sepertinya orang tuanya juga kurang kontrol akhir-akhir ini karena mungkin mereka juga sibuk ya. Ketika papanya gitu menjabat kepala sekolah, ibunya kerja, jadi dia itu merasa bebas di rumah. Mungkin seperti itu Pak penyebab lainnya. Banyak sekali ya persoalan-persoalannya ya dari sudut pandang motivasi kelas, dari keluarga. Nah, kalau di skala prioritaskan Pak ya, sudah masuk ke level berapa itu kira-kira Pak? Kalau itu perkiraan di level 5 Pak. Oh, di level 5 Pak ya. Adakah Adakah harapan untuk ada peningkatan dari Iya, saya tadi? sebetulnya ya ingin meningkatkan tadi harapan itu ke level 8 lah Pak. Iya, ya, Pak sekali. Nah, tentunya kan tadi ingin meningkatkan ke level 8 lah. Dengan kenaikan ke level 8 itu resepnya seperti apa Pak? Trik-trik Bapak yang akan dilakukan? Ya mungkin karena
Iya, saya kan ngobrol sama bapaknya sungkan gitu, Pak, ya, karena kepala sekolah. Jadi saya mungkin akan coba dengan wali kelasnya, ngobrol dulu dengan wali kelasnya, kemudian apa sih, yang menyebabkan selain hal-hal tadi itu itu, gitu. Siapa tahu wali kelasnya juga, sering ngobrol sama dia. Terus, Pak, kalau sama, bapaknya saya belum, apa namanya, memanggil orang tuanya, masih Oh ya. mhm. Oh, ya. Intinya ya Bapak ingin ada komunikasi Pak ya, Iya, dalam betul. kayak komunikasi. Itu sangat bagus Pak ya, saya dukung dengan apa yang menjadi Bapak ya itu. Eh, dengan berikutnya Pak, Iya, kemudian Bapak akan tadi merubah konsep Bapak tadi ingin di sudut pandang internal dan eksternalnya, rencana aksi Bapak kepada itu seperti apa yang iya, Pak. Rencana aksi saya akan mencoba mencari solusi, Pak, ya, bagaimana saya bisa mengobrol dengan orang tuanya, kemudian bisa mengobrol dengan anaknya. Mungkin tadi saya sudah bicara dengan wali kelasnya, karena saya merasa sungkan dengan tuanya, kemungkinan saya akan ngobrol dengan kepala sekolah saya, biar hubungkan gitu ke tuanya Dewi. Seperti itu, mudah-mudahan kami bisa bersama berkumpul, kemudian masalah ini bisa diselesaikan, gitu, Pak. Oh iya iya. Itu harus sekali Pak rencana yang akan Bapak lakukan harus semoga bisa cepat dilakukan Pak ya. Nah Iya. itu eh, rentang rentang yang akan Bapak lakukan itu komunikasinya dapat dijalankan kurun waktu kapan itu Pak kira-kira Pak ya? Ya, minggu ini paling hari Senin, Pak. Hari Senin sudah siap saya lakukan gitu, saya akan tadi memanggil tadi, kebetulan nanti sama kepala sekolah juga, kemudian sama adik kelasnya, kita akan berkumpul, insya Allah hari Senin dilaksanakan, Pak. Eh, tentunya sebelum melakukan hal-hal tadi diskusi dengan pihak-pihak yang terkait oleh Pak. Dari sisi planningnya itu apa, manajemennya seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Langkah-langkahnya itu Pak. Oh iya, rencananya, nanti kita akan saya akan melakukan pendekatan dulu, Pak, ya. Pendekatan, dengan pihak sekolah, kemudian nanti akan melalui surat dengan ke orang tua dikirimkan biar formal, Pak, ya. Jadi kan dia kepala sekolah, jadi kan dia pasti tahulah surat menyurat dan mau di kenapa begitu, seperti itu. Jadi biar tertib administrasi, prosesnya seperti itu mungkin, Pak. Nanti baru setelah itu kita hadapan semuanya. Begitu, Pak, rencananya. Iya, bagus sekali itu Pak ya. Jadi proses yang akan Bapak lakukan itu dilakukan pendekatan ya, Pak ya. Iya, Pendekatan melalui tadi surat ya, tulis surat, kemudian mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, kemudian itu komitmen apa yang akan Bapak jaga ketika itu sudah Bapak lakukan? iya. Saya akan berkomitmen, Pak, untuk melaksanakan rencana saya ini, yang bisa menjadi solusi terhadap pembelajaran, terutama mata pelajaran saya bahasa Indonesia, begitu, Pak. Jadi saya akan melaksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh, dengan tadi dibantu oleh kepala sekolah, kemudian dibantu oleh rekan sejawat, dibantu oleh wali kelasnya, mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik, gitu, Pak. Oke, bagus sekali Pak komitmen Bapak itu semoga itu dipegang ya apa yang menjadi komitmen itu sebagai proses integritas Bapak sebagai pendidik ya Pak, itu luar biasa. Saya sangat sekali. Kemudian langkah ke depan tindak lanjut Bapak setelah melakukan tadi komitmen tadi rencana aksi sudah Bapak lakukan, kemudian komitmennya sudah jelas. Kemudian bagaimana langkah tindak lanjut ke depannya yang Bapak lakukan setelah itu?
Ya, langkah tindak lanjutnya Pak, nanti setelah ada solusi dari saya kemudian nanti dibantu dengan rekan-rekan oleh kepala sekolah, saya mungkin ke depannya akan membicarakan lagi ini dengan Bapak. Ya, progresnya itu nanti akan saya sampaikan ke Bapak seperti apa, apakah ada peningkatan atau seperti apa. Mungkin ada hal-hal lain lagi nanti Pak yang bisa saya bicarakan lagi dengan Pak. Begitu Pak. Oh, baik, baik, luar biasa sekali ya Pak Adi. Ingin kita ngobrol lagi ya tentang Iya, iya Pak. persoalan yang terjadi Pak, tua Bapak ya yang bermasalah tadi. Dan semoga ini jadi harapan kita bersama ya, karena siswa itu termotivasi dari minat belajarnya, kemudian tentunya tadi sesuai dengan apa yang menjadi komitmen Pak Adi, bagaimana tadi dari sudut pandang siswa itu sendiri, pribadi itu bisa berubah ya, Iya, kemudian melakukan pendekatan dengan tentunya dengan ininya. Dan itu saya sangat mendukung apa yang menjadi harapan keinginan Pak Adi supaya bisa berubah cara belajarnya ya, iya betul, betul seperti itu Pak. barangkali Pak ya. Untuk yang selanjutnya Pak Adi, mungkin kira-kira ada tidak hal-hal lain yang perlu Pak Adi masih mengganjal ya terkait dengan persoalan. Ya, saya kira saya mudah-mudahan setelah nanti ada solusi kemudian berbicara dengan anaknya, anak-anak itu ada peningkatan secara perilaku. Jadi bisa saya inginnya anak itu menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Iya, 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 luar biasa ya. Semoga menjadikan komitmen bersama ya, apa yang menjadi harapan pendidikan kita mengalami peningkatan pandang pendidiknya yang berintegritas ya Pak ya. Iya, iya begitu Pak. Terima kasih Pak Ade ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, betul, betul. Terima kasih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Redi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Redi, gimana nih perasaan Pak Redi setelah tadi melakukan kegiatan coaching, Pak? Perasaan saya Pak, ketika setelah melakukan coaching, saya sangat merasa lega Lega, ya. dengan menemukan alur tirta ya. Intinya sudah sesuai dengan alur tirta, dan saya juga bisa banyak melihat potensi-potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri Pak ya. Iya. Itu barangkali ya rasakan. Baik, jadi saat ini Bapak sudah merasa lega dan plong tentunya Pak ya, sudah bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik dengan coach Bapak yaitu Pak Adi. Eh, Ya, Izinkan Pak saya menyampaikan catatan-catatan saya Pak ya selama kegiatan observasi. Jadi apa ya, yang sudah saya lihat tadi pada saat kegiatan coaching antara Bapak Redi dengan Pak Adi, di sini saya melihat kegiatan coachingnya berjalan dengan baik Pak ya. Saya melihat ya, kemitraan ya, yang baik terbangun antara Bapak dengan Pak Adi. Kemudian dalam ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga, Bapak sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya alur ya, tirta yang sudah Bapak kuasai gitu ya, dari mulai tujuan sampai ke tanggung jawab itu sudah benar-benar terlihat di situ. ya, Kemudian Pak Adi juga betul. sebagai coach saya lihat santai, kemudian juga mengalir apa yang ingin disampaikannya, tidak canggung, kemudian tidak merasa berat untuk menyampaikan. Artinya apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adi disampaikan dengan lugas dan tentunya ini sangat dibutuhkan Pak ya dalam proses coaching. Dan saya melihat kegiatannya ini alurnya berjalan dengan baik ya, sejalan sesuai dengan alur Tirta.
Beberapa catatan yang saya catat seperti itu Bapak ya. Mudah-mudahan saya berharap kegiatan coaching ini akan terus bisa dikembangkan oleh kita Bapak ya. Yang sebagai pegiat pendidikan terutama tidak hanya untuk antara kita dengan kita, tentunya bisa juga dilakukan antara kita dengan rekan sejawat yang lainnya tentunya Bapak ya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira Bapak ini kompetensi yang mana atau kompetensi apa lagi yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah ada lagi yang ingin Bapak lebih kembangkan gitu, Pak? Oke, terima kasih Pak. Siap. Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya saya bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik ya, fokus pada kata-kata kunci ketika praktek coaching dilakukan. Kemudian belum lagi menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach ya, terutama yang ketiga jadi seorang coach saya. Jadi Iya. intinya bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian fokus pada kata-kata kunci. Itu salah satu. Baik, bagus sekali Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi. Karena memang apa namanya, menjadi pendengar yang baik itu tidak gampang juga Pak ya. Kadang-kadang kalau saat-saat kita sedang melakukan kegiatan atau sedang ngobrol, ada gangguan kan bisa saja terganggu ya. Nah, misalnya ada HP yang berdering saja kadang-kadang bisa terganggu. Tapi dengan fokus, alhamdulillah kalau dengan fokus menjadi pendengar yang baik, maka kita bisa tahu kata kunci apa yang disampaikan oleh coach itu. Sehingga kita bisa memunculkan pertanyaan berbobot, menggali potensi daripada coach tersebut. Oke, bagus sekali Pak apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya kira kegiatan coaching ini berjalan dengan baik dan saya sangat senang sekali mengobservasi kegiatan tadi, Pak. Bapak saya lihat kedua-duanya sangat apa santai melakukan kegiatannya tapi mengena begitu. Baik, Bapak, itu saja mungkin dari saya ya. Dari pasca observasi, kemudian saat observasi dan apa namanya, semuanya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran lebih lebih lagi buat kita. Oke, itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya juga, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan praktik coaching ya Pak Adi ya. Iya betul Pak. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Adi pada kegiatan ini Pak? Rubriknya saya akan mengacu kepada penggunaan alur tirta Pak. Oh ya, alur tirta ya. Mm-mm. Kemudian Pak Adi, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching ini Pak? Ya, kompetensinya ada keahlian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Pak. Sekarang mari kita saksikan praktek coaching yang akan didemonstrasikan oleh Pak Adi dengan Pak Muhammad Aat. Oke, terima kasih Kak. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Adi. Apa kabar hari ini? Pagi alhamdulillah baik Pak An. Sehat. Baik. Terima kasih. Saya juga dalam keadaan sehat Pak Adi ya hari ini. Eh, Ya. Baik Pak Adi, ada waktu yang luang untuk kita bisa bicara hari ini Pak Adi? Oh iya ada, siapa? Iya, terima kasih kalau ada waktu. Takutnya saya mengganggu Pak Adi nih. Saya ada yang ingin saya Ya, iya. sampaikan, saya bicarakan dengan Pak Adi. Bisa ya Pak Adi ya? Iya iya bisa, siapa? Siap. Oke.
Oke, kalau tidak mengganggu waktu istirahat Bapak, kita bicara di mana nih Pak? Di sini saja atau di luar kelas atau di dalam ruang guru ini? Boleh di sini aja, Pak. Oke, Ya. baik. Begini Pak Adi ya, saya itu Hmm. punya sebuah permasalahan tadi di kelas ketika saya mengajar. Saya Hmm. kebetulan tadi mengajar di kelas 7 ya, dan saya seperti biasa menyampaikan materi. Kebetulan tadi materinya tentang teks deskriptif atau deskriptif teks. Nah, eh, Ya. pada saat saya melakukan pembelajaran tadi, saya melihat terutama siswa-siswa yang laki-laki nih kurang begitu antusias, Pak. Jadi mereka Hmm. seperti kurang begitu serius memahami atau menyimak apa yang saya sampaikan begitu, Pak Adi. Ya begitu. Oh, jadi itu ya, Pak. Ada masalah ya dengan di kelas, Pak An ya? Iya, Pak, itu saya jadi mengganjal dalam hati saya nih, ada apa nih dengan anak-anak gitu? Apa memang saya Oh, salah menyampaikan atau bagaimana begitu kan itu yang saya rasakan. iya, baik. Baik, baik, Pak An. Kira-kira nih tujuan yang akan kita capai nih dari pembicaraan ini, Pak An? Jadi gini ya, dengan kita bertemu atau melakukan coaching ini, Pak Adi ya, saya ini ingin mendapatkan apa namanya, mendapatkan agar siswa saya itu bisa lebih termotivasi ataupun antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran dengan saya. Seperti itu mungkin yang Hmm. ingin saya dapatkan. Iya, iya, iya. Baik, baik, Pak An. Ya, kalau menurut Bapak Pak An ini ya, Pak An ini kira-kira melihat anak itu di skala berapa, Pak? Dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana sekarang nih? Ya, kalau saya lihat sih untuk saat sekarang itu masih sekitar di angka 5 lah, angka 5 gitu. Oh, di angka 5. Iya. Oh, iya, iya. Jadi nanti Pak An ingin ke level berapa nih untuk mencapai ini perkiraan nih? Saya sih tidak terlalu muluk ya, tidak terlalu pengen tinggi-tinggi, yang penting ada perubahan, paling tidaklah di level 8 juga itu udah saya anggap cukup ya. Karena memang siswa, terutama yang laki-laki ini memang agak, apa ya, agak perlu memang perlu perlu perhatian lebih gitu, seperti itu. Kalau yang perempuan mungkin mereka masih sudah meningkat lah, sudah di atas mereka, dia yang di atas yang laki-laki. Jadi saya walaupun pada prinsipnya ini untuk semuanya, tapi agak sedikit difokuskan ke siswa yang laki-laki gitu, Pak. Oh, baik, baik. Bagus, Pak An ya. Jadi ada peningkatan nanti dari Dan level saya bisa yang meningkatkan tadinya ke level 5 8 ya. ke level 8. Baik. Kira-kira menurut Pak An itu penyebab masalahnya apa sih, Pak? Yang itu yang apa yang terutama yang tadi yang kurang itu apa sih masalahnya? Kalau saya sih sempat berpikir gini ya, tadi itu ketika saya menyampaikan materi, apalagi nih materinya tentang deskriptif teks, mungkin Hmm. apa yang saya sampaikan itu masih bersifat abstrak gitu ya, sehingga mereka masih Oh, masih bingung iya. dan malah malah jadi tidak fokus gitu, seperti itu mungkin Pak. Jadi materi yang saya Oh, iya, sampaikan, iya. materi deskripsi ini mungkin masih dianggap salah satu materi yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi tidak menarik bagi mereka, mungkin seperti itu. Oh, Kemudian jadi kurang juga menarik. heeh. Hmm? Kemudian juga dari metode juga mungkin metode yang saya sampaikan juga mungkin kurang kurang membuat mereka menjadi apa, menjadi merasa tertarik dalam belajar mungkin seperti itu. Mhm. Oke, oke. Berarti tadi ya ada metode mungkin ya kurang Iya, menarik ya, iya betul. karena ini masih terlalu abstrak. Ya. Kemudian ada faktor lain tidak, Pak An, selain itu nih kira-kira menurut Pak An? Mungkin anaknya kenapa gitu dalam Sepertinya pembelajaran bisa seperti ada kayaknya Pak. Kalau saya lihat sih mungkin ada faktor lain di luar pembelajaran ya. Misalnya faktor apa yang mengganggu konsentrasi mereka, salah satunya mungkin masalah keluarga mereka mungkin ada tuh. Ada dari siswa ada juga yang sepertinya saya lihat ada karena sedikit ada yang melamun kayak gitu ya, merenung kayak gitu. Nah, mungkin itu dari konsentrasi yang kurang itu mungkin ada faktor di luar gitu atau faktor eksternal dari mereka. Itu mungkin masalah keluarga atau masalah pribadi lah seperti itu. iya, iya, baik, baik, Pak An, iya. Kemudian Pak An, kira-kira nih, sudah mencoba apa nih kira-kira dari Pak An nih ada hal apa yang Pak An coba
agar mampu mengatasi masalah itu. Mungkin ada ide-ide lain, Pak Aan? Baik, tadi sih saya sudah sempat mencoba ya dengan memberikan ice breaking ya kepada mereka saat saat saya melihat Ya, kondisi baik. semacam itu, saya coba bawa mereka untuk ice breaking, kemudian saya bawa mereka untuk bernyanyi ya. Eee dengan usaha seperti itu saya lihat memang ada sedikit perubahan, tapi memang belum begitu maksimal. Saya lihat masih masih di antara mereka ada masih yang belum belum berpartisipasi gitu ya. Ketika melakukan ice breaking saja mereka masih ada yang belum sepenuhnya berpartisipasi seperti yang lain, semangat gitu ya. Nah, itu mungkin saya sudah mencoba berusaha untuk bagaimana, apa namanya, mengatasi hal yang tadi yang membuat anak itu, tidak antusias dalam belajar. Saya coba dengan menggunakan, Hmm. menambahkan ice breaking di sela-sela pembelajaran tadi, seperti itu Pak Adi. Oke, baik, baik. Cukup bagus ya, Pak An, ya, sudah mencoba tadi dengan ice breaking. Kemudian, kira-kira nih, Pak An, nih, ketika dikaitkan dengan materi yang tadi sampaikan Pak An itu, agar lebih menarik ya untuk siswa nih, Mhm. misalkan ada hal lain nggak, Pak An, agar lebih menarik gitu tadi selain ice breaking gitu? Saya sih berpikir gini ya, mungkin selain ice breaking tadi karena saya lihat memang masih belum begitu membuat mereka ini ya, saya juga mungkin perlu mencari ice breaking yang lebih menarik lagi, yang bisa membuat mereka bisa antusias belajar. Kemudian saya juga, perlu merubah metode saya dalam mengajar mungkin ya. Salah satunya misalnya Ya, saya baik, baik. bisa menggunakan IT ya dalam dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin saya coba Ya. bawa anak kalau di kelas kan tidak memungkinkan dengan kan tidak adanya, apa, aliran listrik ya mungkin akan saya coba, dibawa mereka ke ruang multimedia, kemudian saya coba Mhm. untuk belajar dengan menggunakan IT seperti itu. Mungkin misalnya Oh, dengan nonton video gitu ya, atau mungkin slide-slide tayangan yang menggambarkan tentang, atau mendeskripsikan tentang sesuatu, orang, benda, ataupun apa, sehingga mereka bisa melihat dengan lebih nyata gitu Pak Adi, mungkin seperti itu. oh iya benar Iya, sangat. Iya luar biasa itu betul salah ya. satunya mungkin Tadi yang saya dari coba. metodenya ya sudah Pak An coba. Kemudian kita beralih ke faktor lain tuh, Ya, Pak An. Faktor lain kan ya mhm, tadi metode, kemudian tadi ada speaking. iya. Faktor lain yang menghambatnya itu tadi sudah dijelaskan mungkin dari luar. Nah, kira-kira dari Pak An ini ada hal yang perlu digali nggak dari mereka gitu? Nah, kalau tadi saya juga menyampaikan ya ada mungkin faktor lain tentang beberapa anak mungkin saya lihat memang ada faktor permasalahan pribadi juga permasalahan orang tua. Nah, mungkin saya untuk mencoba kalau terhadap anak-anak yang semacam ini mungkin saya akan lebih mendekati mereka gitu ya secara personal mencari tahu apa sih penyebabnya atau faktor apa sih yang sedang mereka alami gitu ya. Kalau berkait dengan masalah pribadi, mungkin saya bisa lebih mendekatkan diri, mengajak mereka bisa berbicara lebih dekat dengan saya mungkin sehingga berusaha supaya mereka bisa lebih curhat gitu ya. Sehingga tahu Oh saya tahu iya gitu apa betul. permasalahan yang sebenarnya. Sehingga kan ini bisa Iya, iya. berakibat terhadap apa namanya kesiapan mereka dalam belajar juga seperti itu. Betul, iya. Ya. Baik, baik, Pak An. Saya kira sudah cukup bagus ya apa yang akan dilakukan Pak An ya. Nah, kira-kira nih Pak An, kalau solusinya tadi sudah didapatkan, pelaksanaannya itu, aksinya itu mau kapan kira-kira? Eee, Insya Allah nih Pak, mulai pertemuan depan ya, pertemuan minggu depan saya akan sudah mencoba ya, saya akan coba terkait dengan tadi belajar menggunakan IT, mungkin saya akan coba minggu depan bawa mereka ke ruang multimedia gitu ya, belajarnya dipindahkan ke ruang multimedia. Saya juga mungkin akan, melihat apa, kesiapan ruangan tersebut juga dipersiapkan, kemudian berizin dulu kepada bagian Sarpras dan kepala sekolah mungkin biar tidak mengganggu, belajar di kelas lain seperti itu. Ya karena kan kalau menggunakan Hmm. multimedia biasanya agak sedikit ribut pakai salon, pakai kayak gitu Pak Adi. Seperti itu Oh mungkin. iya, iya betul. Iya, Iya, iya cukup baik ya, iya, cukup bagus ya Pak An ya. iya. Kemudian berikutnya Pak An ya, eh, apa komitmen Bapak nih terhadap tadi rencana yang tadi akan dilaksanakan? Oke, untuk rencana tersebut saya berkomitmen untuk melaksanakan, rencana aksi tadi itu ya, eee, sehingga saya ini memungkinkan bisa menjadi sebuah solusi pembelajaran atau solusi pemberasaan pembelajaran yang saya hadapi ini
Tentunya saya akan terus menjaga komitmen ini sehingga bisa berjalan dengan baik gitu Pak Adi. Bisa Oke, sesuai iya, dengan apa yang saya rencanakan dan saya inginkan. iya, iya, bagus sekali. Di sekolah itu ada yang ini nggak membantu Pak An misalkan untuk menumbuhkan komitmen itu? Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat bantuan dari rekan kerja saya ya, terutama biasanya saya itu eh, ngobrol dengan bidang kesiswaan. Kebetulan ada Pak Rohim sebagai kesiswaan yang sering bisa diajak ngobrol. Kemudian juga dengan rekan sejawat lainnya termasuk bidang kurikulum mungkin ya Pak Adi ya. Atau kalau memungkinkan dengan Pak Adi juga Ya bisa ya. bagus ya, ya tepat sekali ya. Ya itu, Iya, ya Pak An. Ya, oke oke bagus Pak An ya. siap. Kemudian setelah ini Pak An ya kita setelah ngobrol ini, Mhm. bagaimana nih tindak lanjut depan nih setelah coaching ini? Untuk tindak lanjut ke depannya setelah kegiatan coaching kali ini, saya mungkin nanti akan reaksi ya apa namanya rencana aksi akan saya laksanakan. Kemudian saya akan lihat juga hasilnya seperti apa. Nanti setelah selesai dan melihat hasilnya, saya ingin sih Pak Adi bisa membantu saya untuk kita ngobrol kembali gitu. Jadi menyampaikan Oke siap saya akan siap. menyampaikan hasilnya, perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ada hasil yang sesuai dengan yang ditujukan hari ini, gitu, Pak Ade. Oke siap luar biasa ya. Saya dengan senang hati akan tunggu Siap. Terima kasih, Pak Ade. progresnya nanti ya. Ya Iya, Pak An nanti seperti apa. siap. Saya akan tunggu nanti Pak An ya. Kita Baik, akan bicara lagi ya. iya. Lebih Terima kasih, Pak mendalam Ade, ya, lagi atas tentang waktunya. Mungkin ini eh dulu ya untuk kali ini yang oh, saya ingin obrolkan dan alhamdulillah saya dapat pencerahan nih setelah ngobrol nih. Kalau tadi saya masih mumet kayaknya saya harus ngomongin apa ya gitu. Tapi ketika oke sudah siap. berbicara dengan Pak Adi dalam proses coaching ini saya paling tidak saya ada gambaran untuk menemukan solusi yang ingin saya capai nanti di pembelajaran saya berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Adi ya Oke. atas waktunya. Oke, siap siap. Luar Iya. biasa, Pak An. Mudah-mudahan Ya, nanti terima saya kasih, ada Pak An, ya. perubahan dan kita bisa ketemu kembali Pak Dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya, Pak Adi. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, ini sangat luar biasa tadi ya, melakukan coaching. Jadi setelah saya tadi mengobserv Bapak, ada beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Bapak lakukan setelah melakukan coaching ini, sehingga indikator pengembangan itu bisa muncul gitu Pak Adi? Oke, baik. Terima kasih. Tadi setelah melakukan coaching ya, saya dengan coach saya, menurut saya pribadi, saya sudah melakukan coaching ini berdasarkan tadi alur tirta ya. Karena tadi si coach itu sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah masuk semua gitu terhadap alur tirta. Tuh, begitu Pak. Ya, betul, betul sekali ya Pak Adi. Tadi sudah mengkaji jalur tirta ya, baik dari tujuan, kemudian sampai pada persoalan tadi ya. Jadi intinya Pak Adi bisa menggali dengan kata kuncinya ya Pak Adi ya. Iya, iya Pak. Oke, ke depannya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan oleh Bapak ke depannya itu seperti apa Pak yang akan dilakukan oleh Bapak ketika praktek coaching sudah dilakukan? Ya, kedepannya mungkin saya akan terus ya berlatih coaching dengan coach-coach yang terutama di sekolah yang terbiasa dan mampu menggali ide-ide baru si coach ini dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian di akhir sesi tadi masih ada yang ingin sebetulnya disampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ide-idenya itu lebih terbuka lagi gitu dalam menyelesaikan masalah. Begitu Pak. Tindak lanjutnya. Oke, terima kasih. Latih. Luar biasa telah menyampaikan refleksi terkait tentang praktek coaching ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan Pak Adi menjadi coach yang selaras dengan praktek alur tirta itu bisa
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konsep pada komitmen ya, komitmen Iya. itu ke depan lebih berkembang lagi. Itu saja Pak Adi, demikian terima kasih atas tanya jawabnya, semoga dapat banyak kebermanfaatan ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Redi ya. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak An. Waalaikumsalam Pak Sehat? Adi. Oke, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah saya untuk hari ini alhamdulillah sehat. Pak Adi bagaimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak An. Pak An ya, sebelum Pak An nanti melaksanakan coaching, Siap. ya ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu Pak ya. Ya. Siapa ya? Oke, yang pertama bagaimana nanti rubrik penilaian yang akan dilakukan Bapak pada saat coaching. Kira-kira seperti apa Pak? Untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti dengan Pak Redi ya sebagai coach saya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan alur tirta yang kita ketahui ya. Sesuai dengan alur tirta, tentunya itu adalah rubrik yang ingin saya lakukan ya. Seperti itu Pak Adi. Oke, siap. Yang kedua, kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan nih dalam coaching? Baik, kita tahu ada 3 kompetensi coaching yang kita ketahui, di antaranya adalah presensi ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga hal tersebut, mungkin saya ingin lebih memfokuskan ke apa namanya, ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, tentunya dengan mendengarkan penuh. Gitu. Lebih spesifiknya begitu kan ya? Iya, siap. Pertanyaan robot, oke. Kemudian yang terakhir mungkin ini Pak An ya, sebelum melaksanakan coaching, kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa nih terhadap coaching nanti? Oke, untuk indikator yang saya inginkan ya dari proses coaching ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Itu indikator daripada proses coaching yang saya inginkan. Itu barangkali Oke, Pak Adi. terima kasih Pak An jawabannya ya. Ya, sama-sama Pak Silakan Adi. melakukan coaching dengan coach, semoga lancar dan sukses selalu. Mangga Pak An. Baik, Silakan. terima kasih Pak Adi. Saya bisa langsung melakukan praktek coaching dengan coach saya Pak Adi ya. Assalamualaikum Pak An. Waalaikumsalam Pak Redi. Oke, Pak Redi apa kabar? Alhamdulillah Pak An, saya baik-baik hari ini. Tapi ini ada sesuatu yang perlu saya bicarakan nih Pak. Apakah tidak mengganggu waktu Bapak? Oh iya Pak, tidak sama sekali Pak. Saya dengan senang hati tentunya ya. Kebetulan saat ini saya lagi tidak ada kerjaan nih. Saya ada waktu luang. Mangga Pak, silakan kalau memang ada yang ingin Bapak bicarakan. Saya dengan ingin siap mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Pak ya. Saya tidak dikesempatan oleh Bapak untuk ngobrol terkait soalan yang dihadapi oleh ketika pada akhir ini saya kemarin itu dapatkan teguran pada kepala sekolah. Ya, saya sering Pak itu sehingga saya mendapat teguran dari kepala sekolah dari proses kedisiplinan itu Pak, seperti itu. Oh iya, jadi Pak Redi itu
ada merasa tidak enak mungkin ya karena dapat teguran dari kepala sekolah gitu, Pak. Bisa Bapak ceritakan lebih Iya, lengkapnya, Pak, detailnya? eh, terkait tentang persoalan yang di ketika saya kurang disiplin menurut sekolah, teguran itu berawal dari seringnya saya izin karena dengan persoalan faktor orang tua ya yang lagi sakit sehingga ya ketika ke sekolah itu agak terlambat. Sebetulnya saya sudah melalui WA ya pada kepala Ya. sekolah karena kini sering akhirnya mendapatkan teguran juga dari sisi kedisiplinan dari kepala sekolah itu sendiri, Pak. Itu Ya. yang menjadi faktornya, Pak. Ya, jadi selama ini Bapak dapat teguran itu karena Bapak sering izin, kurang disiplin gitu ya menurut kepala sekolah, sehingga Bapak dapat teguran dari kepala sekolah gitu Pak ya. Iya, iya Baik betul, Pak, Pak. sebelum lanjut ya ke proses berikutnya, kira-kira tujuan dari dari proses coaching kita kali ini sebetulnya ini bagaimana Pak? Apa gitu tujuannya? Ya tujuannya saya ingin ada pencerahan ya dengan adanya basic ini terkait dengan persoalan saya sehingga solusi yang saya harapkan bisa terselesaikan dengan adanya perubahan dari diri saya dan juga ada hal yang memang ketika saya sampaikan ngobrol waktu itu ada solusi yang ada. Baik. Oke, terima kasih atas ceritanya dan tujuan yang dicapainya, Pak ya. Begini, Pak ya, kalau saya dengar tadi dari Bapak adalah intinya adalah kedisiplinan termasuk itu permasalahannya mungkin, Pak ya. Kira-kira Bapak Iya, kalau dinilai nih, Pak ya, di level berapa kira-kira kedisiplinan yang Bapak apa namanya, yang sering Bapak lakukan untuk selama ini? Ada dinilai berapa, di level berapa Bapak itu? dili- kalau dilihat dari sisi nilai level saya mungkin pada persoalan ini saya belum mencapai 60 kan ya. Iya, di level 6 Pak ya. Oke. Baik Bapak, mungkin dengan dengan adanya kegiatan coaching ini Bapak tentunya ingin meningkatkan level disiplin dan juga bisa menemukan permasalahan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya. Kira-kira nanti Bapak ini ingin mencapai level berapa untuk disiplin yang Bapak miliki? Mungkin ada peningkatan gitu Pak ya. Sebetulnya Pak ya eh, ketika berbicara level itu Mm, eh, inginnya kan maksimal saya Pak itu ya. ingin mendapat 9 ya, Iya, ya artinya iya, sesuai iya. inginnya ya Pak ya. Saya berusaha semaksimal mungkin ya minimalnya saya di angka 8 lah untuk merubah persoalan yang saya hadapi. Baik, Bapak, saya mengerti dengan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Baik, begini, Pak ya. Menurut Bapak, kira-kira penyebab yang paling utama yang membuat kepala sekolah bisa sampai menegur Bapak, kemudian level disiplin yang Bapak sebutkan tadi masih di level 6, gitu. Kira-kira penyebab yang paling utamanya selain yang tadi Bapak sebutkan masalah orang tua yang sakit atau apa gitu. Kira-kira ada lagi Pak selain itu? Eh, persoalan yang lain ketika saya hadir di sekolah itu Pak, eh, karena saya kadang suka terlambat pada datang ke sekolah, Oh iya, lambat terlambat ya. kan aku, sehingga itu yang memunculkan Pak Kepala Sekolah berikan teguran yang sangat luar biasa kepada saya untuk dari sisi kedisiplinan tadi. Iya, jadi seringnya terlambat gitu Pak ya. Kira-kira ada Iya, betul. keinginan Bapak untuk merubah itu Pak? Ya, sebetulnya itu sudah menjadi keyakinan saya, Pak ya, Iya, merubah segala persoalan yang ada pada diri saya terkait tentang sebetulnya kan tadi sudah saya sampaikan iya, faktor saya terlambat, kemudian saya berikan WA juga kepada sekolah iya, izin ya
Sudah ada usaha Pak ya? persoalan yang ya terkait dengan kondisi orang tua saya ya. Iya. Nah, dan saya inginnya ingin merubah itu. Insya Allah dengan tadi ada dari keluarga saya, adik saya yang memang bisa membantu mudah-mudahan persoalan yang ada pada saya yang tadi alternatifnya saya ingin adik saya yang menjaga orang tua saya yang lagi sakit. Oke, baik sekali itu Pak. Udah kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah ada niatan lebih baik lagi ya untuk merubah apa yang memang Bapak rasakan. Tadi kurang disiplin seperti itu juga yang ditilai oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana Bapak mencari solusi lain seperti itu Bapak ya. Salah satunya mungkin tadi Bapak Iya, menyebutkan orang tua yang sakit bisa dijaga oleh adik seperti itu Bapak ya. Kayak itu mungkin iya, iya, ide yang bagus Bapak yang perlu dicoba mungkin supaya Bapak bisa ada perubahan seperti itu Pak ya. Saya berharap sih iya. ada apa namanya apa yang Bapak inginkan itu bisa berjalan dan bisa sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Baik Bapak ya, kira-kira Bapak rencananya mulai kapan nih Bapak akan melakukan itu untuk melakukan perubahan itu Pak? Ya, saya ingin secepatnya Pak lah, Ya, secepatnya komunikasi lagi dengan kepala sekolah terkait tentang persoalan yang ada pada saya tentang kedisiplinan dan mudah-mudahan ya mungkin minggu-minggu inilah saya iya akan ya. kasihkan langsung di sekolah. Baik, minggu-minggu ini mudah-mudahan Bapak sudah bisa melakukan perubahan Pak ya, sudah mulai ini mulai Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, bagus sekali Pak, itu saya dukung mudah-mudahan apa yang Pak inginkan bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, kira-kira apa ya komitmen Bapak terhadap rencana yang ingin Bapak lakukan itu? Rencana aksi yang tadi Bapak akan sampaikan dan akan lakukan tadi. eh, komitmen yang akan saya lakukan saya akan menjaga komitmen itu dan semoga eh, saya bisa berubah perilaku saya yang memang tidak Ya. sesuai dengan harapan dari kebijakan kepala sekolah itu sendiri, Pak. Baik, 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 baik. Bagus sekali Pak komitmennya. Saya berharap sih ini sesuai dengan apa yang Bapak inginkan ya Pak ya. Oke, sebagai terakhir mungkin Iya, Pak dari saya, kira-kira Pak rencana tindak lanjut apa seandainya nanti Bapak sudah bisa melakukan apa yang Bapak rencanakan ini dengan baik, gitu Pak. cara tindak saya ya mungkin saya akan selalu sharing dengan tim, kemudian bagi apa ya itu persoalan. Nah, kemudian saya bisa melakukan eh, eh, harapan yang saya inginkan ya saya menjadi kedisiplinan saya meningkat lagi Pak itu salah salah Baik Pak, itu sangat bagus sekali komitmen Bapak dan rencana Bapak. Saya berharap apa-apa yang diobrolkan kita kali ini Pak ya, bisa membuat Bapak tercerahkan juga Pak. Begitu Pak ya. Bapak sudah menemukan satu. solusi sebetulnya tadi yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan Saya juga terima kasih kepada Bapak dan sama-sama mungkin Bapak. ya saya akan continue lagi ngobrol lagi dengan Bapak terkait Siap, tindak siap, lanjut saya siap. yang sudah saya lakukan Pak. Baik Pak, saya akan Tapi selalu Bapak ada tidak waktu. Insya Allah saya iya akan selalu ada waktu buat selalu Bapak Pak. ya Jangan sungkan Pak ya, kalau oke nanti hasilnya iya Bapak ada perubahan lebih baik lagi, saya pastinya akan senang sekali Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak ya sudah membagi persoalan sama-sama yang Bapak. Bapak dan saya semoga ya saya mendapat ada banyak pencerahan dari Bapak ya terkait persoalan. Baik, Terima kasih sekali lagi. sama-sama Bapak. Mangga, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke Pak Aan, terima kasih tadi sudah melaksanakan coaching dengan Koci ya, yang sangat menarik, luar biasa, mampu menggali informasi dengan baik. Ada beberapa pertanyaan Pak Aan ya sebelum diakhiri. Yang pertama, Siap. bagaimana nih performa Pak Aan setelah melakukan coaching dengan Koci ini? Ada peningkatan nggak? Saya rasa yang saya lakukan tadi sudah maksimal ya Pak ya, dari apa yang saya rencanakan. Oke, Saya berusaha untuk membangun kemitraan saya dengan koci saya, dan itu sebagai salah satu prinsip koci. Kemudian saya juga tuh. menggali proses kreatif dari koci saya. Kemudian saya juga memaksimalkan potensi beliau gitu ya. Kemudian tadi kompetensi yang ingin saya capai dari proses coaching ini diantaranya adalah apa namanya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mungkin sudah saya lakukan seperti itu Pak Adi. Iya, baik, baik, baik. Berikutnya Pak Aan ya, setelah tadi diamati nih Ya, menurut Pak, gimana nih perasaannya Pak Aan setelah ada yang mengamati? oke. Kalau perasaan sih saya merasa walaupun sedikit apa ya namanya diamati Pak ya, ada sedikit mungkin perasaan gimana gitu ya. Tapi sejauh ini sih karena saya melakukan kegiatan coaching ini berdasarkan alur yang sesungguhnya, kemudian juga kita memang proses coaching ini bisa berjalan dengan baik ya, berjalan dua arah ya. Kami ngobrol sesuai dengan porsinya masing-masing dan saya lihat Koci juga bisa dengan terbuka menyampaikan permasalahannya, Pak. Saya lihat tidak terkesan dia merasa malu, merasa canggung gitu ya, tapi saya lihat mengalir begitu saja, terasa kemitraannya begitu dekat gitu, Pak Adi. Baik, baik Pak Aan. Kemudian Pak Aan, tindak lanjut setelah melakukan coaching dengan coach itu, ke depannya akan seperti apa Pak Aan? Kalau dari saya sih tindak lanjutnya saya berharap tadi yang disampaikan oleh coach saya Pak Redi beliau tadi kan mengatakan ingin ada perubahan dari dirinya kemudian sudah menemukan salah satu solusinya dari nilai kedisiplinan yang kurang menurut beliau tadi ya. Mudah-mudahan beliau bisa mengatasinya dengan cara lebih giat lagi meningkatkan kedisiplinannya kemudian permasalahan-permasalahan terkait dengan orang tuanya tadi bisa dibantu oleh tadi solusinya ada adiknya yang seperti itu mungkin. Dan ini saya berharap tindak Oke, lanjutnya bisa bisa sampai nanti berhasil dan bisa ketemu lagi dengan kita dalam proses coaching berikutnya. Saya kira begitu, Pak. oke, oke, siap, siap. Terima kasih Pak Aan ya, Sama-sama, Pak di Adi. akhir sesi Oke, di akhir sesi terima kasih. baik. Ya, kita tutup aja kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.